Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk selama 2 pekan ke depan ini, pembelajaran kimia dari tatap muka diganti dengan menggunakan YouTube. Untuk hadiran dan penilaian nanti akan saya lihat apakah kalian menyaksikan video ini dan melaksanakan tugas. Jadi jangan lupa ini juga dicatat di buku kalian. Oke, langsung saja kita melanjutkan dari materi minggu lalu, tapi sebelum jangan lupa berdoa. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai salah satu teori asam basa, yaitu teori Arrhenius. Salah satu kelemahan dari teori Arrhenius adalah teori ini hanya bisa menjelaskan sifat asam basa jika zat tersebut dilarutkan dalam air. Dan yang kedua adalah teori Arrhenius tidak dapat menjelaskan mengapa NH3 atau amonia bersifat basa, padahal dia tidak memiliki ion OH-. Nah, untuk mengetahui kenapa NH3 bersifat basa padahal tidak punya OH-, kita bisa menggunakan teori Bronsted-Lowry. Menurut teori Bronsted-Lowry, basa itu adalah spesies yang bentuknya bisa molekul atau ion yang berperan sebagai akseptor atau penerima proton atau H+. Kalau kita lihat di tabel, di sini ada basa NH3, terus ditambah proton atau H+, membentuk ion NH4+. NH3 di sini karena dia menerima H+, NH3 bersifat basa. Adapun NH4+ ini adalah asam konjugasi, yaitu kondisi ketika si basa sudah menerima H+. Itulah asam konjugasi. Adapun contoh yang kedua di sini ada H2O. H2O ini di sini bersifat basa. Kenapa? Karena dia menerima H+ atau proton dan membentuk ion H3O+. Jadi H3O+ ini adalah asam konjugasi, yaitu kondisi di mana ketika si basa sudah menangkap H+, ya. Jadi ini kondisi akhir. Nah, yang kedua sekarang kita ke pengertian asam menurut teori Bronsted-Lowry. Pengertian asam menurut teori Bronsted-Lowry ini tidak beda jauh dengan teori Arrhenius. Di mana asam itu menurut teori Bronsted-Lowry adalah spesies, yaitu bentuknya molekul atau ion yang berperan sebagai donor proton atau H+. Jadi tadi H+ yang ada di basa merupakan H+ hasil donasi atau hasil pemberian dari si asam. Contohnya di sini ada HCl. HCl bersifat asam. Kenapa? Karena dia di sini bisa mendonasikan atau memberi H+ kepada basa. Dan nanti ketika dia sudah melepas H+ ada Cl-. Jadi Cl- adalah kondisi ketika si asam telah melepas H+. Ya, yang awalnya HCl hanya lepas sisa Cl-. Jadi jangan ketukar, ada asam konjugasi, ada basa konjugasi. Kalau asam konjugasi awalnya adalah basa, ya. Kalau basa konjugasi awalnya adalah asam. Oke. Oke, tadi kalian sudah membahas atau sudah memahami mengenai pengertian asam dan basa menurut teori Bronsted-Lowry. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh lengkapnya. Nah, sebelumnya kalian harus memahami bahwa kalau ada kata kondisi sebelum, berarti itu untuk reaktan. Kalau ada kata kondisi setelah, berarti itu punya produk. Oke. Oke, sekarang kita lihat reaksi yang paling atas, itu ada H2O fase liquid ditambah HCl fase aqueous menjadi H3O+ fase aqueous dan Cl- fase aqueous. Langkah selanjutnya adalah kalian tarik satu garis lurus dimulai dari reaktan dengan produk. Antaranya yang terlihat sama. Contoh, di sini ada HCl dengan Cl- dan H2O dengan H3O+. Sekarang kita mulai fokus kita ke HCl dengan Cl-. Yang harus kalian perhatikan adalah apakah terjadi pengurangan atau penambahan atom H. Nah, kalau kalian lihat, awalnya di reaktan HCl hanya ada satu. Kemudian di produk Cl- doang. Berarti terjadi pengurangan atom H atau pelepasan. Oleh karena itu, HCl disebut asam karena dia melepaskan satu atom H+ membentuk Cl-. Di sini H2O dengan H3O+. Nah, awalnya H2O ada 2 atom H dan di produk ada H3O+ 3 atom H. Berarti di sini terjadi penambahan atom H sehingga si H2O ini disebut sebagai basa dan H3O+ disebut sebagai asam konjugasi. Jadi prinsipnya kita melihat kondisi akhir atau kondisi di produk untuk menentukan sifat si reaktan. Contoh tadi H2O. H2O itu sifatnya basa. Kenapa? Karena di produknya dia terjadi penambahan atom H yang awalnya 2 jadi 3. Sedangkan HCl kita sebut asam. Kenapa? Karena di produk dia hanya berkurang 1 atau hilang. Nah, sekarang kita beralih ke reaksi yang di bawah, yang kedua. Di situ kita punya NH3 fase gas dengan H2O menjadi NH4+ dan OH-.
Step untuk menyelesaikannya sama kayak yang langkah di reaksi pertama, kita menghubungkan antara reaktan dan produk yang senyawanya terlihat mirip. Di sini NH3 dan NH4+, dan yang kedua ada H2O dengan OH-. Kita mulai dari si NH3 dan NH4+ dulu. Kita lihat NH3 dan NH4+ itu terjadi penambahan jumlah atom H yang awalnya 3 jadi 4. Nah, berarti si NH3 bersifat basa, sedangkan H4+ disebut asam konjugasi. Terus yang kedua ada H2O dengan OH-. Kalau kita lihat terjadi pengurangan atom H yang awalnya 2 menjadi 1. Sehingga si H2O disebut sebagai asam dengan OH- sebagai basa konjugasi. Ya otomatis ya kalau misalnya kita udah buat pasangan, kalau kalian sudah menentukan basa berarti lawannya pasti asam konjugasi. Tapi kalau misalkan di reaktan dia sebagai basa, maka kembarannya, contohnya si NH4+ dia sebagai asam konjugasi. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada tulisan basa 1, asam konjugasi 1, basa 2, dengan asam konjugasi 2. Nah, ini fungsinya hanya untuk menentukan atau menandakan banyaknya pasangan asam basa konjugasi. Contoh, pasangan yang pertama itu kita punya basa pertama dari NH3 dengan asam konjugasi 1 NH4+. Terus pasangan yang kedua kita punya si H2O sebagai asam dengan OH- sebagai basa konjugasi. Ya, jadi angka 1 dan 2 sebenarnya nggak terlalu bermasalah, hanya untuk sebagai penanda aja. Oke, sekarang kita ke teori yang ketiga. Teori yang terakhir tentang asam basa itu mengenai teori asam basa Lewis. Di sini sebenarnya sama aja, cuma dia hanya beda sudut pandang. Di teori Bronsted-Lowry yang jadi patokan itu adalah apakah dia melepas atau menangkap proton atau H+. Kalau di Lewis patokannya adalah pasangan elektron. Definisi asam menurut teori Lewis adalah senyawa yang menerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah senyawa yang memberi pasangan elektron. Untuk bisa menebak dia asam atau basa dengan menggunakan teori Lewis, kita harus menggambarkan struktur Lewisnya untuk bisa mengetahui. Contoh di sini kita punya senyawa NH3 dan BF3. Ya. Di sini prinsip penentuannya tidak sama dengan prinsip penentuan Bronsted-Lowry. Di sini kita bisa langsung fokus ke struktur Lewisnya. Ingat, dalam pembentukan ikatan itu elektron-elektron diperlukan. Kalau kita lihat, di sini NH3 masih punya sepasang elektron bebas, sedangkan BF3 atom pusatnya atau B-nya sudah tidak punya PEB. Nah, kalau dia mau berikatan, harus ada pasangan elektron yang disumbangkan. Alhasil, PEB yang ada di NH3 digunakan untuk berikatan dengan BF3. Sehingga di sini NH3 bersifat basa dengan BF3 bersifat asam karena dia menerima sumbangan elektron dari si NH3. Jadi cirinya kalau menurut Lewis adalah fokusnya adalah kalau dia struktur Lewis, lihat ke PEB-nya. Kalau dia punya PEB atau muatan elektronnya berlimpah, maka dia jadi basa. Atau kalau misalkan tanpa struktur Lewis, kalian bisa lihat dari muatannya plus atau minus. Kalau dia muatannya negatif, itu menandakan dia kaya elektron dan dia bisa bersifat sebagai basa. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa dicatat di buku kalian. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke saya langsung. Terima kasih.